Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ega Sela. Nah, kali ini saya mau melanjutkan untuk pembahasan e-report ya. Kalau kemarin kita sudah masukkan pluginnya, kita sudah install pluginnya pada NetBeans. Kali ini bagaimana cara menjalankannya atau bagaimana kita membuat e-reportnya agar nanti saat kita klik cetak, e-report tersebut bisa tampil. Di sini misalkan saya memiliki sebuah form data barang, misalkan saya ingin membuat report data barangnya. Oh iya, untuk mengaksesnya kita juga perlu untuk mengaktifkan examnya ya. Jadi MySQL-nya kita nyalakan terlebih dahulu, examnya kita start. Karena nanti e-report ini dia akan berhubungan dengan table database-nya yang mau kita panggil. Nah, kalau sudah, kita buka project-nya. Kemudian di sini kita bisa klik di default package atau kalau misalkan kalian memiliki kayak package form atau package report, kalian pisah-pisah gitu ya. Kalian kelompokkan masing-masing. Kalian bisa klik di package kalian, kemudian kalian klik kanan, new, kalian pilih report wizard. Bu, kalau misalkan report wizard di sini nggak ada gimana? Kalian bisa pilih author, kemudian di sini kalian cari nih report, folder report. Nah, di sini ada MC report, kemudian ada MC report using Groovy, kemudian ada yang report wizard, kalian pilih yang report wizard. Kayak gitu. Nah, nanti ya kan muncul. Kalau misalkan yang sudah ada, ya udah berarti tinggal klik new report. Nah, di sini ada nih template-templatenya banyak, kalian bisa pakai. Kalau kalian mau desain sendiri, kalian bisa pilih blank. Kalau kalian mau pakai template yang di sini, kalian bisa tinggal kalian klik aja yang kalian inginkan yang mana. Mau potret atau mau landscape. Misalkan saya mau yang ini nih, sorry, aku mau yang ini aja deh, mau violet ya. Kemudian kalian bisa ganti namanya di sini. Perhatikan ya, untuk pemberi nama, kalian untuk memberikan nama itu, di sini kan ada file name report JRXML ya. Nah, JRXML-nya ini jangan sampai ikut kehapus, jadinya nanti JRXML-nya hilang. Yang kita ganti adalah penamaan sini aja. Misalkan di sini saya beri namanya barang.jrxml ya. Kemudian next. Nah, di sini ada query-nya ya. Query-nya ada dua, ada empty, ada report. Ini silahkan kalian pilih aja karena di sini saya ada banyak, jadi saya pakai report. Tapi kalau misalkan kalian belum ada koneksinya, kalian harus buat terlebih dahulu koneksinya. Caranya, kalian klik new di sini, kemudian kalian pilih database JDBC koneksi. Next. Nah, di sini ada JDBC Drive. Di sini kalian pilih, kalian ganti menjadi MySQL, MySQL JDBC Drive ya. Ini kalian ganti. Kemudian pada JDBC URL ini kalian ubah nama database-nya sesuai dengan nama database kalian. Misalkan nama database saya adalah penjualan, maka harus sesuai. Nah, untuk nama di sini ini bebas, tapi perhatikan lebih baik untuk tidak menggunakan spasi. Nah, misalkan di sini saya beri nama BRG. Untuk username dan passwordnya gimana? Ini sesuai dengan exam TV kalian ya. Kalau misalkan
Kalau di MySQL kalian itu menggunakan username dan password, berarti harus sama. Nah, kalau di saya itu, saya hanya menggunakan root user. Di sini root, kemudian passwordnya tidak ada, oke langsung save, ya. Nah, di sini masuklah ke koneksi BRG. Untuk mengetahui apakah koneksi ini sudah terhubung atau belum, kalian bisa coba dengan klik design query. Oke. Nah, kalau masuk seperti ini, kemudian ada tabel-tabel database kalian, berarti sudah terhubung dengan database kalian. Tapi kalau misalkan error, berarti itu ada yang salah, entah itu penamaan database-nya atau koneksi yang tadi, MySQL JDBC Drive-nya. Itu kalian cek lagi. Nah, di sini saya hanya ingin menampilkan data barang. Yang saya gunakan di sini adalah tabel barangnya aja. Nah, saya ingin menampilkan semuanya, kode barang, nama barang, jenis, harga beli, harga jual. Di tabel ini, saya checklist semua, kemudian oke. Sini next. Oke, ini saya pakai semuanya. Next, untuk grupnya kita lewatkan saja. Next, ini. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Karena saya menggunakan template, maka dia langsung seperti ini ya. Langsung ada untuk kode barangnya apa, nama barangnya apa, jenis barang, kemudian harga beli, harga jualnya. Ini bisa diedit ya, misalkan ini kan di sini KD barang, barang, KD barang. Ini bisa diedit. Misalkan mau tulisannya adalah kode barang. Selanjutnya ini adalah nama barang. Ini jenis barang. Harga beli, harga jual. Ini misalkan saya ganti jadi data barang, misalkan toko sumber makmur, misalkan ya. Nah, kalau kita sudah rasa desainnya cukup nih seperti ini. Kira-kira apa ya yang kurang? Kalian mau preview dulu, mau lihat gimana? Kalian bisa klik ini, preview. Nah, nanti akan tampil seperti ini nih desainnya. Jadi kode barangnya apa, nama barangnya apa, jenis barang, harga beli, harga jual. Ini semua yang kita ambil dari tabel database kita. Jadi kita nggak perlu masukin manual berapa kode barangnya, nama barang, jenis barang. Jadi nanti kalau misalkan kita udah masukin ya datanya itu di form, kemudian kita save ke dalam tabel database-nya, saat kita cetak dia otomatis dia mengambil data dari tabel database-nya. Balik lagi nih ke desain. Oke, report misalkan sudah beres. Sekarang, angka selanjutnya adalah kita mau bikin atau kita mau masukkan codingannya ya, pattern cetaknya. Kita masuk lagi nih ke form barang. Barang di sini kan ada simpan, ubah, hapus, batal, keluar. Kita tambahin dulu button. Ini aja kali ya. Kan.
Yang kemarin tuh saya udah share ya untuk codingannya. Di sini ada banyak ya yang bisa kalian pakai. Nah, ini contohnya nomor satu. Ini kalau misal kalian mau membuat menggunakan parameter. Di sini misalkan kalian gunakan get selected item, kalian gunakan combo box, ada pilihan semua pegawai tetap atau pegawai lepas. Atau misalkan semua data, atau hanya karyawan aja, atau hanya admin aja, nah kayak gitu. Jadi ini pakai pemilihan, jadi kalian bisa gunakan if di buttonnya. Kemudian untuk laporan parameter bulan dan tahun, ini juga kalian bisa pakai. Jadi di sini public void cetak bulan, jadi bulan berapa dan tahun berapa gitu kan. Nah terus uh, datanya berapa, jadi bisa pakai pemilihan juga. Kemudian ada public voice cetak, ini pakai Jasper, ini hampir sama yang ada di modul ya, dan bisa cek kayak gitu. Jadi ini string path.src report 1 dan Jaspernya ini adalah nama reportnya. Kalau yang kedua, ini public void cetak 2, di sini kita gunakan user.dir. Jadi nanti kalau misalkan file kita dijadikan jar, nah dia mencarinya di mana kan file reportnya itu. Kemudian di sini juga kalau misalkan yang tadi di atas itu kita hanya masukkan nama src/report satunya aja, tapi kalau report yang kedua ini JRXML dan Jaspernya juga dimasukin, jadi dua-duanya. Kita coba yang ini. Jadi ini dibuat method dulu. Apa sih fungsinya? Kita membuat sebuah method, jadi supaya nanti kita tidak perlu untuk coding-coding lagi. Cukup kita panggil aja. Setiap kita menggunakan uh, library yang mau kita pakai, kita harus selalu import ya library-nya. Tuh. Nah, kalau udah bisa satu atau sudah ada codingan kayak gini, kalian bisa tinggal copy paste aja. Yang penting kalian harus ngerti fungsinya apa. Tuh. Tadi namanya apa? Barang ya? Filternya juga barang. Namanya adalah cetak 2. Nah, kalau metodenya udah jadi, kita balik lagi ke button cetak. Kita pilih event, action, and performa. Ini kita tinggal masukin aja cetak 2. Jadi masuk di atas, ya, cetak 2 itu. Oke, setelah itu kita bisa coba untuk run file. Oke. Ini kan datanya udah tampil nih di dalam tabel data barangnya. Kalau misalkan kita mau tambahkan, kita bisa tambahkan terlebih dahulu. Tapi kalau misal, oh ya udah tidak ada barang yang masuk, kita cuma butuh data barangnya aja, kita bisa langsung percetak. Ini merah-merah kayak gini nggak apa-apa ya, biarkan aja nggak apa-apa. Nah, jadi akan tampil nih laporannya seperti ini. Kode barang, nama barang, jenis, harga beli, harga jual. Nah, ini mungkin tadi lupa saya save ya untuk yang
penggantian nama di sini. Jadi ini masih yang tadi bawaan template. Jadi kalau misalkan kita sudah selesai mendesain e-report-nya, kita harus pastikan juga harus selalu kita save ya. Nah, ini tadi belum di-save, jadi masih bawaan dari template-nya. Di sini barang underscore kode barang. Ini bisa diganti. Ini juga bisa diganti untuk namanya. Kemudian di sini kan ada Saturday 13 Mei 2023. Nah, untuk materi pemrograman visual ini kalian usahakan untuk tanggal di sini itu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris ya. Mungkin akan kita bahas di sesi selanjutnya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan e-report. Bisa kalian coba di proyek kalian. Jika ada yang kurang dipahami, kalian bisa konsultasi langsung di WA ataupun kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.